Baik teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada ya, kali ini temanya adalah tentang perawatan paprika ya. Siapa yang tidak kenal paprika? Tanaman ini adalah semacam kayak cabai yang ukurannya besar dan rasanya tidak terlalu pedas ya. Nah, ini juga ada beberapa kesaksian ya, kesaksian dari Makassar yang telah menggunakan dengan teknologi pada perawatan paprikanya. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro ini adalah latar belakang saya yang selama ini saya mengawal untuk produk agro pada PT Natural Nusantara. Nah, ini adalah paprika. Rata-rata warnanya adalah yang digunakan adalah kuning, merah, dan hijau, dan ada lagi nanti yang ungu ya. Kenapa ini paprika sangat dicari? Ya memang karena rasanya dan kemudian karena memang untuk memasak memang sangat dibutuhkan paprika pada saat menggunakan cabai tapi tidak terlalu pedas, jadi memang digunakan untuk tambahan perasa ya. Dan ini adalah manfaatnya, 150 gram paprika ini kurang lebih ada 30 sampai 40 kalori, ada protein, karbohidrat, lemak, serat, dan seterusnya, ada vitamin A, C, E, kalium, magnesium, kalsium. Dan ini juga mengandung adanya vitamin B, K, zat besi, folat, zinc, mangan, serta lutein. Dan paprika ini juga kaya dengan antioksidan. Nah, biasanya dijual di lapangan ada berbagai macam benih paprika dengan pilihan-pilihan ya, ada yang warnanya hijau, merah, ungu, serta kuning. Ya. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menanam tanaman paprika ini, yaitu adanya intensitas cahaya matahari sekitar 22 hingga 30%, suhu siangnya 21 hingga 27, serta suhu malamnya 30 hingga 16 derajat. Ya, kemudian curah hujannya yang disukai adalah 250 mili per bulan atau 600 mili sampai 1200 mili per tahun. Kemudian kelembaban udaranya 80 hingga 90%. pH ideal yang umumnya yang diminta pada tanaman paprika ini adalah 6 sampai 7 ya. Sementara kemiringannya rata-rata 0 sampai 10 derajat. Kemudian ketinggian yang paling baik adalah di sekitar 700 hingga 1500 di atas air permukaan air laut. Nah, kebutuhan airnya ini rata-rata sekitar setengah liter per tanaman. Nah, sahabat-sahabat agro, kita mulai dari pesemaian terlebih dahulu. Ini ada beberapa cara, metode yang mungkin barangkali kita lihat di media-media sosial. Ya, kita memulai yang menggunakan dengan menggunakan bahan yang kita gunakan seperti ini ya. Ada menggunakan bahan-bahan seperti ini. Ya, kita gunakan satu biji, kita potong-potong terlebih dahulu tentu saja, kemudian kita basahi ya, ini paling bagus kita basahi dengan Supernasa ya, kita basahi dengan Supernasa, kemudian setelah dibasahi baru kita buat lubangnya. Nah, setelah kita buat lubangnya baru kemudian kita pakai lidi, baru kemudian kita masukkan biji paprika ya. Nah, ini adalah 7 hari setelah semai, setelah 11 hari setelah semai sudah mulai muncul sedikit-sedikit, 17 hari setelah semai, 25 hari setelah semai, ini kita menggunakan dengan road wool ya, dengan menggunakan road wool. Itu tadi tentang penggunaan persemaian dengan menggunakan road wool. Nah, sekarang kita juga ada yang bisa menggunakan dengan media sebelum kita pindahkan ke polybag ataupun ke lahan, yaitu dengan media yang sudah kita siapkan. Kemudian setelah kita basahi, kita siram dulu dengan Supernasa, baru kemudian airnya kita siramkan dulu di situ, baru kemudian benihnya kita tancapkan. Nah, setelah itu ini juga ada yang menggunakan dengan menggunakan media tempat ya, seperti net gitu, seperti ini ya, itu bisa juga. Jadi bisa menggunakan rock wool, bisa menggunakan dengan media biasa, bisa juga dengan menggunakan tempat rak yang menggunakan untuk pembibitan boleh saja ya. Nah, setelah itu kita baru tancapkan benihnya sampai kemudian sekitar 25 hari setelah semai, baru kita sekitar 3 sampai 4 daun baru bisa kita pindahkan. Nah, kemudian kita pindahkan dari bibit. Kalau kita dengan menggunakan rock wool atau dengan menggunakan rod tadi ya, gitu bisa kita langsung tancapkan per polybagnya seperti itu ya.
kita pindahkan satu persatu setelah 25 hari setelah tanam. Nah, ini nanti kita akan muncul bunganya seperti ini ya, seperti itu bunganya nantinya. Nah, tentu saja perawatan ini akan dibuatkan, ada lanjaran-lanjaran pakai tali ya, pakai tangan tali yang di atasnya dan seterusnya. Nah, sebelum tanam kita ada baiknya kita berikan dulu Supernasa dengan Glio waktu kita menyiraminya ya, pertama kali pada saat di polybag atau mungkin di media tanam yang lain, kita siram dulu dengan Supernasa dan Glio, yaitu 1 sendok Supernasa ditambah dengan 1 sendok Glio, kita aduk rata, baru kemudian kita ambil sekitar 200 ml ya, 200 ml atau sekitar 1 gelas air mineral itu ya, yang plastik, kemudian kita siramkan dulu. Nah, setelah 7 hari sampai sekitar 21 hari ya, itu bisa kita semprot dengan POC-Nasa, yaitu dengan 3 tutup campuran POC-Nasa ditambah dengan hormonik. Jadi kita campur dulu POC-Nasa dan hormonik, baru kemudian kita ambil 3 tutupnya, baru kemudian kita semprotkan. Nah, kemudian setelah 35 hari setelah tanam atau mungkin sekitar 1 bulan, ini semprotannya kita tambah menjadi 4 tutup per tangkinya. Nah, lepas dari situ 15 hari sekali sampai 20 hari sekali kita tutup, kita semprot dengan 5 tutup campuran. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan power nutrisi untuk memacu pertumbuhan bunganya, yaitu pada saat umur 35 hari setelah tanam kita tambahkan 1 sendok makan ya per tanaman. Ya, ini kita tambahkan per tanaman. Kemudian ditambah dengan Glio dulu ya, jadi 1 kotak power nutrisi ini ditambah dengan 1 kotak Glio, kemudian kita ambil 1 sendok makan per tanamannya. Nah, selepas itu tinggal kita melakukan dengan semprot-semprot saja. Nah, kemudian untuk pupuk makronya kita gunakan dengan NPK ya, ini umumnya adalah NPK, yaitu kita ambil 0,2 kilo dalam 20 liter pada umur 10 hari. Ya, kita ambil 200 ml per tanaman dan kemudian 20 hari setelah tanam kita tambah menjadi 0,5 kilo dalam 20 liter air ya, jadi 0,5. Jadi di 10 hari kita pakai 0,2 kilo dalam 20 liter, di umur 20 hari seterusnya kita kasih 0,5 kilo dalam 20 liter dan kita berikan 200 ml per tanaman dan begitu seterusnya sampai nanti panen. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada, yang paling penting adalah musuh utama paprika ini adalah kutu-kutuan ini ya teman-teman semua. Ini bisa kita cegah dari sejak awal, yaitu pasang dengan metilat, serta kita juga tambahkan semprot dengan aero ya. Jadi kalau kita menggunakan dengan kimia, maksudnya kita bisa tambahkan dengan aero setengah tutup saja ya teman-teman, sudah cukup ya. Kenapa kita harus pasang metilat walaupun itu di dalam greenhouse sekalipun? Ini adalah sebagai alat indikator penangkap hama, yaitu yang kecil-kecil nih. Jadi lalat buah ini adalah yang kecil-kecil ini yang menyebabkan tanaman itu kena virus, kutu dan lain sebagainya. Nah, ini kalau di tanaman cabai akan kelihatan pada saat bunga ada kelopaknya, nanti kita buka di siang hari akan kelihatan. Ternyata di dalamnya sudah ada kutu-kutuan ataupun hamanya yang di dalam bunga. Nah, ini bisa tertangkap oleh metilat yang kita oleskan di bagian dalam greenhouse atau di sekitar greenhouse ya. Nah, ini setelah 2,5 sampai 3 bulan maka dia nanti akan membuka daunnya seperti itu ya. Kemudian bisa warnanya hijau terlebih dahulu, baru nanti akan kuning atau hijau berubah kuning, nanti akan berubah jadi merah. Jadi sebetulnya warna kuning ini bukan warna hijau ini kadang-kadang karena buahnya masih muda. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi secara genetik dia nanti akan kuning, kang hijau atau akan merah tergantung dari genetiknya. Jadi warnanya biasanya ada 2, kuning ataupun merah. Jadi hijau ini adalah sebelum jadi warna merah. Ya, sementara ada yang nanti warna ungu itu adalah warna yang tersendiri ya. Jadi dari 3 warna, bukan dari 3 warna ini. Nah, sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro, ini ada kesaksian dari Sulawesi Selatan, bisa kita dengarkan terlebih dahulu.
itu tadi kesaksiannya. Terima kasih telah mendengarkan dan melihat video ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita lanjutkan ke video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.